warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alif Fatikah Nurul Aini dengan nomor induk mahasiswa 240104010169. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep ilmu dakwah. Ada beberapa bab yang akan kita bahas pada mata kuliah ilmu dakwah. Bab yang pertama membahas tentang tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Bab 2 membahas tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Kemudian bab 3 membahas tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang terakhir bab 4 membahas tentang objek studi ilmu dakwah. Memasuki bab yang pertama, yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, da'watan, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Dalam istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak, menyeru, dan menyebarkan ajaran agama Islam kepada umat manusia. Kemudian fenomena dakwah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW seraya memprotes, "Wahai Rasulullah, banyak orang laki-laki membawa hadis Anda. Jadikanlah kami sebagai pengikut Anda yang suatu hari datang kepada Anda untuk mempelajari apa yang telah diajarkan Allah SWT kepada Anda." Rasulullah SAW menanggapinya, "Berkumpullah kalian di hari begini di tempat begini." Kaum perempuan berkumpul dan mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau mengajarkan mereka mengenai apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Tak seorang perempuan pun di antara kalian yang menimbang anaknya selama 3 kali, kecuali ia diberi tabir yang menjauhkannya dari api neraka." Seorang perempuan di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika hanya 2 kali?" Pertanyaan ini diulang sampai 2 kali. Meskipun 2 kali, meskipun 2 kali, meskipun 2 kali, jawab Rasulullah SAW. Terkait dakwah sebagai proses penyampaian ajaran Islam, fenomena dakwah dari hadis tersebut mengajarkan 3 hal, yaitu kesetaraan gender dalam dakwah, kewajiban berdakwah, dan pesan dakwah sesuai dengan keadaan penerima dakwah. Kemudian tinjauan semantik dakwah. Dalam Al-Quran, kata dakwah dan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 198 kali menurut hitungan Muhammad Sultan, 299 kali versi Muhammad Fuad Abd al-Baqi, atau 212 kali menurut Asep Muhyiddin. Ini berarti Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Penelusuran makna dakwah melalui penggunaan pembentukan kata oleh Al-Quran juga merupakan cara kajian semantik. Pemahaman yang dapat ditemukan adalah bahwa dakwah bersifat persuasif, yaitu mengajak manusia secara halus. Kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman, atau teror agar seseorang melaksanakan ajaran Islam tidak bisa dikatakan dakwah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir pada bab yang pertama yaitu definisi menurut para ahli. Ada beberapa definisi dakwah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Thoha Yahya Omar MA, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menurut Profesor Ahmad Hashimi, dakwah Islamiyah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan
ajaran syariah Islamiyah yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Nasir, dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, dan yang meliputi al-amar bil al-ma'ruf, an-nahyu anil munkar dengan berbagai macam cara dan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam peri kehidupan bermasyarakat dan peri kehidupan bernegara. Selanjutnya kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Pesan dakwah harus berisi kebenaran semata. Persoalan kebenaran telah lama menjadi polemik antara kaum teologi, filsuf, bahkan para ilmuwan. Dalam Islam, kita mengenal kebenaran hakiki dan kebenaran relatif. Wahyu yang berasal dari Allah SWT adalah satu-satunya kebenaran hakiki. Selanjutnya, kita menyebutnya dengan kebenaran wahyu. Lainnya adalah kebenaran relatif atau nisbi yang lahir dari akal manusia. Selanjutnya, kita istilahkan dengan kebenaran akal. Kemudian ada fungsi dakwah. Yang pertama, mengarahkan, yang berarti mengatur dan menentukan metode serta strategi yang efektif untuk menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat. Yang kedua, memotivasi adalah proses untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan audiens dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, membimbing. Membimbing mirip seperti halnya mengarahkan, yaitu melakukan proses persuasif dan edukatif untuk mengarahkan orang lain menuju jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keempat, mengingatkan. Menjadi pengingat yang berarti mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya adalah tujuan dakwah. Ada beberapa tujuan dakwah. Yang pertama, mengajak umat manusia yang telah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah SWT. Yang kedua, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam atau masih lemah keislaman dan keimanannya dikarenakan baru beriman. Yang ketiga, mengajak manusia agar beriman kepada Allah SWT atau memeluk agama Islam. Dan yang keempat, mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Selanjutnya, bab yang ketiga. Pada bab ini, kita akan membahas tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Proses dakwah terbagi menjadi dua. Yang pertama, proses penyampaian dakwah dan proses penerimaan dakwah. Nah, yang pertama, proses penyampaian dakwah. Saat penyampaian dakwah akan dilakukan, memang sebaiknya harus disampaikan melalui hal-hal kebenaran dan juga sikap optimis yang harus ditunjukkan kepada lingkungan. Dalam hal ini, tentunya hal tersebut akan berkaitan erat dengan yang namanya proses komunikasi, di mana dalam proses tersebut dapat dijelaskan dengan sebuah tahapan dan juga berbagai hal yang harus dijelaskan. Di antaranya, penerimaan stimulus informasi, yang kedua, penyimpanan sebuah informasi, yang ketiga, pengolahan dari sebuah informasi, dan yang keempat, menghasilkan kembali di dalam suatu informasi. Selanjutnya, proses penerimaan dakwah. Proses bagaimana mad'u menerima informasi, mengolahnya, menyimpan dan menghasilkan informasi dalam komunikasi disebut sebagai sistem komunikasi intrapersonal. Proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kemudian unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah meliputi yang pertama, da'i atau pelaku dakwah, yang kedua, mad'u atau penerima dakwah, yang ketiga, maddah atau materi dakwah, yang keempat, wasilah atau media dakwah, yang kelima, thoriqah atau metode dakwah, dan yang keenam, atsar atau efek dakwah.
Selanjutnya kita memasuki bab yang terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Pada bab ini kita akan membahas tentang dua objek, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal. Yang pertama, disiplin tabligh, yaitu penyampaian pesan oleh dai kepada orang muslim atau non-muslim untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba. Yang kedua, pengembangan masyarakat Islam, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tetangga. Yang ketiga, manajemen dakwah. Bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana diinginkan. Selanjutnya, objek material. Yang pertama ada pendakwah, yaitu penyampai pesan kepada orang lain baik keagamaan atau lainnya dengan tujuan mengajak. Yang kedua, mitra dakwah atau orang yang mendengarkan dakwah. Yang ketiga, metode dakwah atau cara penyampaian sesuatu kepada audiens dengan cara sebaik mungkin. Dan yang keempat, pesan dakwah. Tujuan utama seorang pendakwah adalah menyampaikan materi-materi atau pesan kepada mad'u. Nah, ada 7 perkara yang harus dipahami oleh seorang dai ini, yaitu berbahasa baik, pesan tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat, pesan sesuai keadaan, tidak mengandung perpecahan, mempunyai referensi, tidak memojokkan orang lain, dan media dakwah yang efektif. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai beberapa materi yang ada pada ilmu dakwah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.